Di tempat Graksar yang sedang melakukan penyerangan ke wilayah para elf, pada saat para orc itu akan menginvasi wilayah tersebut, di atas benteng, para elf itu mencoba mencegah pasukan orc yang dipimpin oleh Graksar untuk maju lebih dalam ke wilayah mereka. Dengan menyerang mereka dengan melesatkan serangan tembakan panah yang menghujani mereka secara langsung, para pasukan orc tersebut tidak bergeming dan terus merangsak untuk menghancurkan benteng tersebut. Dan sementara itu di sisi Graksar, dia dengan kokohnya terus memimpin pasukannya sambil membunuh pasukan elf yang menghadang mereka di garis depan benteng wilayah elf. Setelah menghabisi salah satu elf di hadapannya itu, dia pun lalu berkata kepada mereka, kalau pasukan elf tidak mungkin bisa menghentikan invasinya itu dengan tubuh lemah mereka. Sehingga, pemimpin pasukan elf yang berada di atas benteng yang melihat kemampuan dari Graksar pun mulai merasa panik. Karena dia baru tahu, kalau kekuatan dari Orc Lord benar-benar sangat mengerikan. Pada saat Graksar akan melanjutkan penyerangannya, salah satu bawahannya pun datang, dengan suasananya yang terlihat panik. Orc itu pun lalu memberikan informasi kepada Graksar, kalau mereka mendapat serangan kejutan di garda belakang mereka. Graksar yang mendengar itu pun lalu teringat tentang informasi mengenai kerajaan Luna yang mendapatkan bantuan dari wilayah Dimitri. Dan karena ia sudah terlambat menyadari variabel tersebut, di garda belakang mereka, Kevin dan sebagian pasukan Roman yang lain pun mulai membasmi pasukannya satu persatu. Pada saat pasukan orc tersebut mulai terdesak oleh pasukan Roman yang tanpa ampun terus membantai rekan-rekannya itu, di sisi prajurit kerajaan Luna yang ikut dalam operasi pembasmian tersebut pun merasa terkejut, karena tidak menyangka, kalau pasukan yang dibawa oleh Roman semuanya adalah orang-orang yang sangat hebat, dan dengan apa yang sekarang mereka lihat, mereka pun akhirnya menyadari, kalau kekuatan mereka benar-benar jauh berbeda dengan pasukan yang datang dari wilayah Dimitri. Sementara itu di sisi Roman, dia yang sedang melihat pertempuran tersebut di belakang mereka pun mendapat keuntungan yang sangat besar, karena Graksar yang mengira kalau kerajaan Luna sudah runtuh oleh penyerangannya di beberapa waktu yang lalu, dia pun menugaskan pasukan elit mereka ke depan untuk menyerang wilayah para elf tersebut, sehingga regu orc yang berada di belakang tidak mempunyai pertahanan yang begitu kokoh dan menjadi kelemahan mereka. Dan dengan kesempatan tersebut, Roman pun lalu memberikan instruksi kepada pasukan kerajaan Luna untuk mengikuti pasukan kerajaan Dimitri, agar mereka bisa cepat membasmi pasukan orc yang dipimpin oleh Graksar itu. Di dalam pembasmian para pasukan orc tersebut, Roman menggunakan dua operasi untuk menyerang mereka, dan operasi yang pertama yang dilakukan oleh Roman, dia mencoba untuk menyerang garda belakang pasukan musuh, tempat kekuatan tidak terkonsentrasi dan lalu membalikan ombak keunggulan jumlah mereka, dan Graksar yang menyadari hal tersebut, dia pun lalu memerintahkan pasukan elitnya untuk menghalangi bagian belakang mereka, serta menginstruksikan untuk membunuh Roman dan pasukannya. Namun Roman yang sudah membaca alur dari pertempuran tersebut, dan sudah menyiapkan dua rencananya itu, pada saat pasukan elit para orc tersebut mencoba kembali ke garda belakang mereka, Roman pun menginstruksikan untuk memulai operasi keduanya itu, dan dengan aba-aba dari dirinya, pasukan Roman yang ditugaskan untuk melaksanakan operasi kedua tersebut pun memulai penyerangan mereka. Para pasukan elit dari orc tersebut yang tak tahu tentang serangan penyergapan yang dilakukan oleh pihak Roman Dimitri, mereka pun tanpa perlawanan langsung terbunuh oleh serangan mendadak yang memanfaatkan teknik penyembunyian dari Northern Ice Palace, dan pasukan orc yang lain yang mencoba untuk mengejar para pasukan Dimitri tersebut. Mereka pun hanya mendapatkan hasil nihil dari tindakan mereka itu, karena ketika menyejar pasukan Dimitri yang mengarah ke arah gundukan es di sekeliling mereka, dengan cepat, pasukan Dimitri tersebut menghilang tanpa meninggalkan jejak mereka, dan dengan teknik dari Roman tersebut, setelah beberapa saat, pasukan Roman pun berhasil membunuh sebagian besar pasukan garda belakang dari pasukan orc yang dipimpin oleh Graksar itu. Di sisi Graksar, pada saat ia sedang berhadapan dengan pasukan para elf yang bertahan di benteng mereka, dia pun dikejutkan oleh jeritan para pasukannya yang berada di garis belakang, dan setelah menyadari kalau komandan musuh atau Roman Dimitri bukanlah manusia biasa, sambil mengeluarkan aura haus darahnya itu,
Dia pun berkata dalam hatinya kalau dia akan turun tangan langsung untuk membunuh Roman selaku dari pemimpin mereka. Dan kemudian, Graksar pun dengan lantang berkata kepada pasukannya untuk mundur dalam pertempuran melawan pasukan yang dipimpin oleh Roman Dimitri. Karena kalau pasukannya tersebut terus meladeni pasukan Dimitri, Graksar berkata kalau pihaknya akan terseret ke dalam rencana yang telah dibuat oleh musuh mereka. Setelah Graksar memberikan instruksinya itu, dia pun lalu bergerak ke arah para pasukan Roman untuk melancarkan serangannya, dan ketika jarak dengan pasukan Roman yang ditugaskan untuk melaksanakan operasi kedua dalam pembasmian para pasukan Orc tersebut, salah seorang prajurit Roman yang ternyata itu adalah Ares. Pada saat dia akan melancarkan serangannya, Graksar yang menyadari hal tersebut pun membalas serangannya itu. Sehingga, ketika serangan mereka saling beradu, hembusan angin yang kencang pun tercipta dari efek serangan keduanya yang saling beradu, dan mereka, sambil membaca situasi mereka satu sama lain, mereka pun berkata kalau lawan mereka tidak bisa dianggap enteng. Di situasi tersebut, ketika Graksar mencoba menekan Ares dengan kekuatannya itu, sambil berkata kepada Ares dengan mengatakan untuk melawannya dalam pertarungan 1 lawan 1. Dia yang mengira kalau lawan yang ia lawan adalah pemimpin dari pasukan Roman Dimitri. Pada saat Graksar berkata kalau Ares berhasil mengalahkannya dalam duel 1 lawan 1 tersebut, klannya itu yang dikenal dengan sebutan Grey Wasteland akan mengakui kekalahan mereka. Namun ketika ia mendengarkan perkataan Roman dengan menggunakan teknik telepati dengan mengatakan kalau tawaran yang dikatakan oleh Graksar tersebut sangatlah menarik, Graksar pun mulai merasa panik sekaligus menyadari kalau lawan yang ada di depannya bukanlah pemimpin dari kelompok mereka. Di sisi Roman, dia yang berjalan ke hadapan mereka pun lalu berkata, jika dirinya menang dalam duel tersebut, apakah Graksar tidak tahu apa yang akan terjadi kepada pengikutnya itu? Dan di sisi Graksar, pada saat Ares meninggalkan pertarungannya, Graksar pun menjawab perkataan dari Roman tersebut, kalau apa yang dipertanyakan oleh Roman tersebut adalah hak bagi si pemenang. Dan dengan jawaban dari Graksar itu, sambil mencabut pedangnya, Roman berkata kalau dia akan menerima tawaran duel tersebut, serta juga ingin mempertegas sesuatu hal. Jika dirinya memenangkan dalam duel bersamanya, Roman berkata kalau Orc yang memangsa para manusia akan ia musnahkan dari benua Arkadi sampai tak tersisa. Dan Graksar, ia yang menganggap perkataan Roman itu begitu arogan, dia pun meladeni keinginan dari Roman tersebut dengan mengatakan, jika yang menang itu adalah dirinya, Graksar berkata kalau dia akan menginjak-injak bangsa Roman yang berada di luar Endless Mountain. Roman dan Graksar yang memulai pertarungan mereka pun mencoba saling menyerang satu sama lain, sehingga, ketika serangan mereka saling beradu, hal itu pun menimbulkan hembusan angin yang begitu kuat, dan pada saat serangan lanjutan Roman ditahan oleh Graksar, ketika Graksar mencoba meladeni dan menyerang Roman dengan cerdik menahan serangan tersebut lalu menarik pertahanannya, sehingga, serangan yang dilancarkan oleh Graksar tersebut pun menghujam tanah di sekitar mereka. Mereka yang saling menyerang satu sama lain, di waktu tersebut, Graksar yang menahan serangan dari Roman itu pun merasa kewalahan, karena, meski Roman hanya menggunakan fisiknya saja dalam pertempuran mereka, serangannya itu bisa mendorong mundur saat menahan serangan yang dilakukan oleh Roman tersebut, dan di sisi Roman, ketika ia berkata apakah cuma sebatas itu saja kemampuan yang dimiliki oleh Graksar sambil melancarkan serangannya, Graksar yang terpancing oleh perkataan Roman tersebut pun lalu mengeluarkan aura haus darahnya yang begitu besar. Namun, dengan Heavenly Demon Sword teknik gerakan kedua fase pertama, Roman berhasil mendaratkan luka yang fatal kepada Graksar, sang Orc Lord dari klan Grey Wasteland. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.